Tes, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili panitia penyelenggara tablik akbar dan penggalang dana di pesantren Tulasana untuk menyampaikan, mari kita sama-sama duduk dengan nyaman, dengan aman. Ibu-ibu kalau memang tidak mau di atas, insya Allah Al-Ustadz masih istirahat. Mungkin jam 1 baru mulai. Ya, kecapean dari perbaungan, istirahat. Jadi tolong panitia diatur lagi ya biar jangan terlalu desak. Ibu-ibu kalau memang bisa di atas ibu ustadzah itu kalau memang apa supaya lapang kita. Sebelum beliau Ustadz Abdul Samad hadir, kita tertibkan dulu duduknya. Kita tunggu sejenak kehadiran beliau. Untuk itu tadi jam 11, setengah 11 sampai menjelang zuhur kita sudah melaksanakan pertemuan yang kemungkinan setengah jamaah dari setengah jumlah ini hadir. Bapak Ibu sekalian, yang kita sampaikan tentang penggalangan dana wakaf, untuk lebih kami sampaikan sambil menunggu Ustadz Abdul Samad hadir ke tempat ini untuk memberikan tausiahnya. Bahwa kami panitia tablik akbar sekaligus penggalangan dana wakaf menyampaikan kepada hadirin wal hadirat sekalian bahwa pesantren kita ini adalah pesantren di bawah naungan badan wakaf, bukan yayasan. Badan wakaf yaitu orang tua kami yang pada tahun 1982 mengumpulkan uang, mengumpulkan harta mereka, hanya beberapa orang saja, sehingga terbelilah tanah di sini sekitar 4.000 meter. Tidak sampai setengah hektar, 4.000 meter. Kemudian mengembangkan kemudian tercetuslah membuat pendidikan lembaga keislaman, dan alhamdulillah saat ini pesantren Al Tulasana menjadi nama lembaga pendidikan yang dibawa naungan orang tua kami badan wakaf. Orang tua badan wakaf itu adalah orang tua kita yang berasal dari tanah kelahiran mereka, Tanah Karo. Ya, pewakif utama dan pertama adalah orang tua kita dari Tanah Karo, 3 Binanga, Simpang Bendengan dan sekitarnya. Ya, mereka tidak tahu kecuali sedikit tentang agama karena mereka dari kalangan birokrat, pebisnis, ada dokter, ada ahli kesehatan. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan mereka untuk mendirikan lembaga Islam, saat ini 35 tahun. 35 tahun pesantren berdiri dari 4.000 meter, saat ini kita memiliki sekitar 26 hektar. Salah satunya tempat ini 4.000 meter, saat ini menjadi 11 hektar. Dan hari ini kami panitia menyampaikan bahwa berkaitan dengan penggalangan dana, ada 11 hektar karena kita di Desa Sugo, Pancur Batu. 15 sampai 20 menit kita naik kendaraan, di sana ada 11 hektar, inilah yang kita lelang hari ini. Tanahnya kita sudah beli, cuma kita tawarkan Bapak supaya kita semua yang hadir bisa membeli minimal 1 meter dengan harga 100.000. 11 hektar itu berarti 11 miliar ya, 11 miliar Pak ya. Sehingga 2 bulan yang lalu pertemuan kita seperti ini, cuma tidak sebanyak ini, alhamdulillah dapat sekitar 300 juta. Untuk itu bagi kita yang memang mungkin diberikan kelebihan rezeki oleh Allah SWT, kami sangat berharap yuk masuk surga bersama. Yuk masuk surga bersama, amin ya robbal alamin. Dengan meninfakkan cukup 100.000 1 meter. Cuma kalau 1 meter 100.000, 1 meter kuburannya nggak muat. 2 meter mungkin muat ya. Kamu sekeluarga 1.000 meter ya. Itu candanya, maaf. Ya, mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad datang kemari memotivasi kita
nasihati kita dan mensugesti kita, yuk sama-sama kita masuk surga dengan hadis Rasulullah, jika meninggallah anak Adam tidak ada yang ditinggalkan, seluruhnya putus kecuali 3. Yang pertama sodakotin jariyah, yaitu berwakaf, berinfak, bersedekah, selama harta yang kita infakkan dipakai oleh pesantren kita, dipakai oleh santri-santriwati kita 3.225 dari sekitar Sumatera Utara, Aceh, Riau, Jambi, yang paling jauh dari Thailand, alhamdulillah, dan Malaysia. Mereka berjuang meninggalkan orang tua. Ada yang baru tamat SD 11 tahun umurnya meninggalkan orang tua. Dari Tapsel sana Spiongot, Kampung Pung, datang kemari belajar di sini. Mereka saya katakan, kalian adalah orang-orang berjuang fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Kalian adalah orang-orang yang meninggalkan rumah, datang kemari untuk menuntut ilmu. Mati pun kalian masuk surga fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ketuk hatinya, motivasi kita, sugesti, ayo belajar, ayo belajar. Jadilah calon pemimpin, jadilah calon pemimpin yang bersih, jauh dari korupsi, jangan jadi pemimpin yang koruptor. Itulah kita berharap, maka kehadiran kita semua ini adalah dalam rangka berdoa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan juga kuantitas bagaimana sarana prasarana. Kalau kita lihat ke belakang itu, termasuk bangunan periode kedua Pak, itu papan-papan semuanya. Orang Malaysia goyang-goyang kepala, kok bisa kalian buat gedung kayak gini? Malaysia tak boleh gitu. Nggak standar ini, nggak goyang itu. Inilah perjuangan Pak, yang adanya kayu ya kayu, papan ya papan. Tapi alhamdulillah sudah mulai kita membangun dari infak, sedekah, zakat. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, sudah alhamdulillah kira-kira 70% bangunan kita sudah beton semuanya. Dan alhamdulillah santri-santri semuanya ada yang sudah nyaman di tempat-tempat yang aman. Tapi seperti itu, Masya Allah, lagi tidur tahu-tahu tikus menggigit dan sebagainya. Karena sarang tikus. Ya, tapi mereka mengatakan baru tikus. Ya, nggak ada apa-apanya. Bagaimana Rasulullah sahabat berjuang membela Islam, mati, harus mati di ujung pedang. Ini nggak ada apa Ustaz, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan Ustadz Abdul Somad ya. Ini Solmed, Solihin Medan. Ngisi kekosongan. Jadi mudah-mudahan terdetaklah hati kita, jantung kita untuk membantu kita. Mudah-mudahan kita di sini kumpul sama-sama. Pak ya Bu ya, nanti kita kumpul bersama, bukan bersama kita, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Jannatun Naim, berkat 1 meter berwakaf di pesantren Ar-Rutul sana. Untuk itu sekali lagi, anak-anak sekalian, ustadz-ustadz ya, panitia diatur kembali ya. Sambil menunggu juga silakan panitia, mana panitia? Videonya bisa diapain Ustadz sambil menunggu? Ada video-video Ustadz Abdul Somad sebelum yang aslinya datang, fotokopi videonya dulu kalau ada, biar tambah semangat. Ada Ustadz? Video beliau ada? Silakan Ustadz. Kalau saya berdiri udah bosan semua ini nampaknya nih. Ya silakan Ustadz. Alhamdulillah tadi saya presentasi terang sekali nggak nampak. Sekarang Ustadz Abdul Somad datang hujan pula, adem, dingin, aman, nyaman, videonya pun nampak nanti. Subhanallah. Ya, ini kelebihan daripada beliau, doanya beliau, enaklah kita, adem, aman, nyaman. Silakan Ustadz. Oke? Ustadz Sandi, Ustadz Al-Arif, Ustadz Sandi, hudur ya, hudur Sandi, ada Ustadz Sandi. Tadi sekalian, tadi di sesi pertama saya ngisi motivasi, semangat untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Ya saya memulai dari sendiri saya, ayah saya, mama saya di kota Depok,
Jawa Barat sudah meninggal. Ya insya Allah mudah-mudahan sampai. 1 juta untuk ayah, 1 juta untuk mama saya yang melahirkan saya bisa tamat Gontor. Mama saya dukun beranak di kampung, bisa biaya saya tamat. Tidak ada yang saya balas. Ya kecuali 1 juta itulah saya buat beliau. Dapat 10 meter saya niatkan untuk beliau. Mudah-mudahan sampai pahalanya mengalir. Nggak usah cerita ikhtilaf kali Imam Syafi'i sampai itu doa kita, Yasin kita, Al-Fatihah sampai. Apalagi untuk orang tua kita. Terutama saat ini. Oh, panitia kayaknya nggak sempat kalau ngasih brosur, kalau ada kotak infak ada. Kalau nggak ada infak, bakul juga jadi. Pokoknya pakai yang besar-besar topi ta. Ya, untuk itu saya baru ingat Pak Ilyas, kita baca kali Al-Fatihah untuk para almarhum yang telah mendahului kita, khususnya orang tua kita Badan Wakaf yang telah berjuang bersama. Sudah 4 sampai 5 ya Pak ya, sudah mendahului kita. Untuk beliau yang sudah berwakaf berjuang untuk berdiri pesantren ini, mari kita bersama-sama bacakan bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kemajuan pesantren ini, untuk penggalangan dana wakaf kita ini, minta berkah pada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kebersamaan kita di sini saat ini bersama, mudah-mudahan hidayah Allah, ridho Allah bersama kita. Mari kita satu padukan, bersatu bersama untuk Islam, untuk Indonesia, dan khususnya untuk pemimpin Sumatera Utara yang bentar lagi akan memimpin kita dengan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tunggu sejenak sekitar 5 sampai 10 menit kehadiran Ustaz Busaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Audio Jungle.
Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdus Somad LCMA, yang terhormat Bapak Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Rawdatul Hasanah, Bapak Ketua Umum, serta Bapak Ibu Pewakil, Direktur dan Wakil Direktur, para Ustadz dan Ustazah, para Tuan Guru, tokoh masyarakat, unsur TNI dan Polri, serta seluruh jamaah hadirin hadirat yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan di Muwakaf Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Rawdatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi wa la i'tisami wa la tawakkuli illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam tabligh akbar dan penggalangan dana wakaf Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Rawdatul Hasanah. Semoga kita adalah wajah-wajah yang Allah kehendaki kebaikan, maka dengan itu Allah pahamkan agamanya kepada kita. Man yuridillaha bi khairan yufaqihu fid din. Para ustadz, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, bangun pagi-pagi lekas mandian, biar nyaman lekas tulakan. Ayo semua muslim muslimat yang budiman, gelar tabligh akbar diiringi dengan salawatan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Mari kita buka majelis yang baik ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dinasihatkan guru-guru kami. Di sana ada Ustadz Kiai Haji Roslin Bina MA, Ustadz Kiai Haji Solin Ad-Din SAG, Ustadz Charles Ginting WHSC, dan yang lainnya. Kalau memanggil orang terhormat, carilah bahasa yang cukup cermat. Kalau bisa disingkat, tapi isinya cukup padat. Kami jemput ke atas mimbar Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdus Somad LCMA. Falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadatil ulama al-ajilla wal asatidhah al-kurama wat-tullab wat-talibat al-ahibba, yus'iduni an akuna ma'akum fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah fil ma'had at-tarbiyah al-islamiyah ar-rawdatil hasanah. Asa an yakuna hadha al-liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u malun wala banun
إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا عبد الصمد كطالب علم في حالة السرور والفرح أن أكون بين العلماء، بين الكيي، بين الأساتذة، بين المدرسين، وبين طلاب العلم. لما سألت أخي الكريم كم عدد طلاب في المعهد روضة الحسنة الآن، فقال عددهم الآن أكثر من 3000 طالب. 3000 طالب، هذا عدد كبير، بل أعتقد أن هذا العدد أكبر معهد في ميدان، أعتقد أكبر من معهد أخرى. لماذا اللغة تاج المعهد؟ اللغة تاج المعهد. إن لم تكن اللغة في المعهد كالملك ليس له تاج. Language is crown of our mahad. I think all of you agree to my opinion. إذا كان هناك واحد يقول تسهيلا لي وتفهيما لكم، هذا لا يجوز له. تسهيلا لي. أولا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى. تسهيلا لي وتفهيما لكم، هذا لا ينفع. أنا درست في المعهد سنة واحدة، دخلت في سنة 1993 ثم خرجت في سنة 1994، سنة واحدة فقط. لماذا؟ هل عبد الصمد يفر من أخيه؟ لا، لكنه في مشكلة شوية. لكن هذه اللغة العربية تعلمته وحذقته، قرأت الكتب والمؤلفات، وحفظت بعض المفردات في القواميس، وتعودت على كتابة التعبير، وحفظت بعض الآيات والأحاديث النبوية، وتنافست مع الأصدقاء لما كنت في الأزهر الشريف أني عارف أني لست من المعهد، أعترف بأني لست من الناضجين، اعترفت بأني لست من المتبحرين والمتعمقين في اللغة العربية، لأني درست فيه سنة واحدة فقط. لأجل ذلك بعدما تخرجت لابد أن أبذل جهدي في كل وسعي أن أكون ناضجين في هذه اللغة العربية. لما كنت في المعهد هناك القرار لا يجوز لكل طالب أن يتكلم بغير اللغة العربية من الصباح إلى المساء، ومن يتكلم فكتب اسمه، ومن كتب اسمه في هذه الورقة فليحضروا إلى قسم اللغة العربية. قل لا أحد يتكلم بلغته، وأنا لست من المكتوبين في هذه المصاحف، أنا لم أكن مكتوبا ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأني لا أتكلم من الصباح إلى المساء، أني أسكت دائما، أسكت دائما هكذا. حتى في يوم من الأيام ذهبنا إلى المشوار خارج المعهد، وبعد ذلك لما كانت هناك في الساعة 5 مساء خرجنا ثم رجعنا إلى المعهد، ثم استحممنا، اغتسلنا في الاستحمام، ثم لما استحممنا دخل هذا شامبو إلى عين، ثم أحتاج إلى هذا، أين قايون؟ أين قايون؟ واحد يكتب، واحد صديقي العميم، منذ ذلك أنا ما صدقت صديقي، عدوا عاقل خير من صديق جاهل، حتى الآن ما صدقت صديقي. وبعد صلاة المغرب
من دعي اسمه في هذه الورقة فليحضروا إلى قسم اللغة. عبد الصمد. ذهبت إلى قسم اللغة ثم سئلت: أنت عبد الصمد؟ نعم. من الفصل الأول تخصيص؟ نعم. تكلمت باللغة العربية في هذا اليوم؟ ما تكلمت إطلاقا. أنت كذاب يا أخي. هذا مكتوب. ساعة كم؟ في الساعة 6:06. أين؟ في الحمام. ما اسمه كلام قايم. تذكرت مصيبة هذا، لكن تذكرت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن منذ ذلك الحين تعودت على اللغة العربية في كل صباح ذكريات في المعهد، ولو كنت في السنة الوحيدة لكن ذكريات كلها حلوة. هذه الذكريات كلها حلوة الآن، أما في الماضي مر والله. جاء الشيخ وهو مصري اسمه الشيخ شاكر عبد المجيد حسن، الدكتور شاكر عبد المجيد حسن، وحمل السجادة. هذا قم طالب قم، يلا اذهبوا إلى المسجد. واحد صديق لا يقوم. أنت لماذا لا تقوم؟ أنا جنوب شيخ. أنا تذكرت دائما هذا. الله استحم أنت، لا يصلي إلى المسجد. ذهبنا إلى المسجد ثم نصلي في المسجد. الله أكبر. كثير من الطلاب لما يقوم ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد في الأول مرة إلى آخر الصلاة، ولا يقوم، ينام دائما هكذا. عجيب هذا ذكريات حلوة والله، حتى الآن تذكرت هذا. ثم بعد ذلك عندنا مدبر. هذا المدبر شديد جدا، من طلاب الفصل الخامس. طلاب الفصل الخامس يتكلم دائما: أنت عبد الصمد تعال، ثم يلطم كذا. وأنا أنتقم إلى هذا اليوم. أنا أبحث الآن، إذا ألقيت المحاضرة في كل مكان أنا أبحث أين هذا أريد أن ألتقي به وأنا أقول ها أنا ذا آتي إليك. ثم في يوم من الأيام استأذنا إلى البواب، إلى حارس، إلى سيكوريتي. نحن 5 نفر، أنا وصديقي وأصدقائي. ثم ذهبنا إلى الخارج. ثم قال واحد صديقي: يا عبد الصمد، نعم نحن الآن الشباب، نحن الآن في هذا الشباب قوي، يعني لماذا نحن لا نشرب السجائر هذه؟ لازم نشتري. طيب ما في مشكلة، نحن نشتري ثم نشرب هذا السجائر. ما شاء الله. ثم بعد ذلك يأتي كياي مع سيارته. هذا كياي ما في مشكلة يا أخي، ولا ينظرنا إن شاء الله، لأننا دعونا الله ليلا ونهارا على أن ينظرنا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا يبصر إن شاء الله. لكن بعد لحظة رجعت هذه السيارة ونزل الكياي وسأل أحدنا، سأل بعضنا بعضا: أنت تشرب؟ لا يا أستاذ. أنت تشرب؟ لا يا أستاذ. أنت شربت؟ لا. واحد صديق الجبان خائف هذا: أنت تشرب؟ لا يا أستاذ. وخرج الدخان من فمه. لا يا أستاذ. خلاص، أنت سوف تحلق رأسك، وأنت سوف أصلع تحلق رأسك. ثم رجعنا إلى المعهد بعد صلاة العصر. قرأت سورة ياسين وأنا نذرت للرحمن: يا رب اللهم اجعل هذا الكي ينسى ما حدث، اللهم اجعله نسيا منسيا. إذا كان هذا الكي ينسى فإن شاء الله سأقرأ ياسين 3 مرات. ولم أشرب الدخان إلى أن أموت. ثم بعد ذلك بعد صلاة المغرب
wa ana minal khaifin. Ba'da salatil maghrib wa qara'a qismut ta'lim. Man kutiba ismuhu fi hadhihi al-waraqah falyahduru ila qismil lughah. Ila qismil lughah. Thumma ba'da dhalik raja'na ila بعد ما قرأ من أول إلى آخر هكذا مثل الورقة من كتب اسمه من الورقة فليحضروا إلى قسمه قرأ من أول إلى آخر وهذا من دعائي المقبول طول عمري ولم يذكر اسمي والله هذا الكي ينسى حتى الآن لا يذكرني إذا التقيت به يا أستاذ نعم هل تذكرني لا والله هذا عجيب إذا أردتم أن تدعوا بهذا الدعاء إن شاء الله سأجيزكم إجازة إن شاء الله. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya sebetulnya tak lancar bahasa Indonesia ini. Tapi karena sudah dipesankan, afwan Ustadz, jamaah banyak dari wali santri tak paham bahasa Arab. Jadi apa boleh buat kan? Kita sebenarnya mau bahasa Arab sampai akhir, tapi kena begini, mana lagi? Saya, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, saya di pesantren cuma 1 tahun. Cuman kalau dikatakan lari dari pesantren kan tak enak bunyinya. Jadi kalau ditanya, Ustaz kok cuma 1 tahun? Studi banding. Bayangkan bapak lah. Bayangkan bapak wali santri, ibu wali santri. Sedangkan saya yang cuma setahun di pesantren, begitulah lancarnya bahasa Arab saya. Apalagi lah anak-anak kita nih yang sampai 6 tahun di sini insya Allah. Allahu Akbar. Kalau mau umur panjang, dikenang orang walaupun sudah dimakan cacing tanah, maka bangunlah pesantren. Siapa yang dulu mewakafkan tanah? Siapa yang memberikan semennya? Siapa yang mewakafkan ini kubah yang besar? Orangnya mungkin sebagian sudah meninggal dunia. Kita duduk di masjid mendapatkan pahala, mengalir pahalanya ke makam seperti tetesan embun. Bukan cuma embun, seperti tetesan hujan yang lebat ini insya Allah. Amin. Bapak-bapak yang kaya-kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang. Kebun karetnya tak habis untuk 77 keturunan. Apakah ada orang mati bawa sawit? Ada orang mati bawa karet? Tidak ada. Ibu-ibu yang cincinnya banyak, asal dapat gaji 13 beli cincin, dapat SPPD beli cincin, dapat duit dari laki beli cincin, pas meriksa kantong suami dompetnya tinggal beli cincin, beli cincin, kemana-mana undangan begini aja lah. Bu, mana pesantren Raudhatul Hasanah? Sana. Apa ada orang mati bawa cincin? Dulu Cina-Cina kalau mati bawa cincin, bawa subang, bawa anting, bawa rantai. Tapi ternyata sekarang tidak ada lagi orang Cina mati bawa cincin, karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling-maling takut sama hantu. Sekarang dunia sudah mau kiamat, hantu tuh takut sama maling. Oleh sebab itu maka yang punya duit, infakkanlah, wakafkanlah. Tadi di bawah sudah saya tengok ada gambar besar. Pembangunan perlu 2 miliar, angkanya merah. Duit yang sudah ada hijau. Entah 200.000, entah berapa tadi saya tengok. Itulah yang nampak. Maka kalau mau selamat di akhirat, banyak-banyaklah bersedekah. Bapak punya uang 1 miliar, meninggal, istrinya akan mewarisi duit itu. Dulu pencarian bersama, ini uang kita pencarian bersama, iya. Tapi setelah kita mati, dia berubah menjadi gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Maka duit yang 1 M tadi dibagi 2. Gono gini, ibu 500, bapak 500. Dari yang 500 punya bapak, ibu dapat lagi dibagi 1/8. Maka ibu dapat sekitar 62 sekian. Maka di tangan sudah ada 560 juta bulat di tangan.
Apa yang dilakukan? Pergi ke salon, naikkan pipi. Buat dagu macam Doda Akbar. Cukur alis mata. Cukur, ganti dengan yang baru. Semua wajah itu plastik isinya. Habis itu cari brownies, berondong manis. Beli Kawasaki Ninja. Jalan-jalan sore. Wow, saking kuatnya pegangan ke suami baru tadi. Bertanya suami baru, di mana makam laki kau yang lama? Tuh sana. Begitulah duit tadi hilang, tak bermakna. Makanya duit yang bisa dibawa mati adalah yang dibangunkan ke pesantren, yang diwakafkan. Maka syaratnya ada 4. Yang pertama orang yang menerima wakaf. Yang pertama orang yang berwakaf. Yang kedua orang yang menerima wakaf. Yang ketiga benda yang diwakafkan. Yang keempat ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan pesantren kepada pihak yayasan. Aku terima. Makanya tidak betul kalau dibuat kotak wakaf. Tak bisa kotak wakaf. Karena kita tidak pernah berakad kepada kotak. Ada yang pernah berakad sama kotak? Hai kotak, ku wakafkan duit ini kepada engkau. Lalu kotak itu menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka yang betul kotak itu kotak infak. Infak, apa beda infak sama sedekah? Kalau infak itu benda, infak semen, infak kubah, infak kipas, infak karpet, infak air. Kalau sedekah bagi orang yang tak punya duit, tak punya semen, tak punya karpet, tak punya mikrofon, maka dia sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Maka yang tak punya semen, tak punya duit, datang kemari senyum aja lah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Maka pagi-pagi angkatkan barang orang, sedekah. Tuangkan air minum, sedekah. Suapkan anak kecil, sedekah. Maka yang paling tinggi adalah zakat. Ini yang paling tinggi zakat. Sedekah untuk pesantren, mantap. Infak, mantap. Wakaf, mantap. Yang paling tinggi zakat. Siapa yang punya duit 100 juta, maka zakatnya 2,5%. 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Ini saya husnuzan. Bapak Ibu wali murid ini punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampaknya. Ini masalah duit kita tak bisa menengok orang. Walaupun hari ini hujan lebat, hujan ketemu dengan semen, mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Bisa apa tak bisa? Kalau tak bisa saya berhenti mau balik aja. Oleh sebab itu, maka ketika sudah ada harta, keluarkanlah zakatnya. Ibu bapak yang ada tabungan 100 juta, maka keluarkan zakat 2,5%. Zakat bisa dipakai untuk membangun sekolah. Bisa. Yang punya duit bawa transfer, nomor rekening ada di luar untuk membangun pesantren, asrama. Masuknya kemana? Nih, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, hamba sahaya, wa fi sabilillah, wa binis sabil, wal gharimin, dililit utang, wa fi sabilillah, wa binis sabil, fi sabilillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua jalan untuk mengagungkan agama Allah, maka itu fi sabilillah. Bangun masjid, bisa. Bangun lokal, bisa. Karena anak-anak yang ada di Raudhatul Hasanah inilah yang akan menyelamatkan Islam di medan ini di masa akan datang insyaallah. Allahu Akbar. Islam akan bangkit kalau dibangun lewat pendidikan. Pakai kekerasan tak bisa. Pakai ekonomi bisa. Tapi kalau duit banyak, tidak cakap mengatur ekonomi, akan hancur. Satu-satunya solusi agar umat ini menjadi baik,
benteng terakhir adalah pesantren. Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Hadisah. Disebut dia ma'had, janji. Ibu bapak berjanji sama ustadz, Pak Ustadz, kutitipkan anakku di sini supaya kau didik agama. Tempat berjanji ini disebut dengan ma'had. At-Tarbiyah, anak-anak dididik. Di sekolah anak-anak cuma diajar salat, diajar puasa, habis itu pulang ke rumah. Tidak dididik. Tapi di pesantren dididik bagaimana bangun tidur sampai dia tidur lagi. Dididik bagaimana naik ke atas kasur, dididik bagaimana masuk kamar mandi, dididik bagaimana cara makan, sampai pakai kain sarungnya pun dididik. Saya sampai hari ini pakai kain sarung macam kain sarung di pesantren dulu. Bedanya tidak lagi pakai ikat pinggang. Itu pun kadang-kadang kalau tak pakai ikat pinggang terbayang nanti mudabir menangkap. Traumanya sampai sekarang. Dididik bagaimana cara makan, dididik bagaimana menghormati kiai, dididik bagaimana membaca kitab. Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Keluar dia dari sini, dia akan memperjuangkan Islam. Dia kental dengan ajaran Islam. Al-Hadisah, tapi dia juga modern. Dia bukan orang yang ketinggalan zaman. Memang dia pakai sarung, memang dia pakai koko, tapi bahasa Inggris jangan kau tanya. Kenapa? Payah juga dia bisa. Orang di luar sana pakai anting, pakai rantai, gaya metal, rambut pirang, tak bisa bahasa Inggris. Tapi anak bapak ibu di Raudhatul Hasanah pakai peci, pakai sarung, gayanya gaya kampungan. Tapi bahasa Inggrisnya berapa skor TOEFL-nya? 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Berapa lama mereka belajar bahasa Inggris di luar sana? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Naik pesawat yang bisa ditangkapnya cuma 3. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Tapi anak-anak kita di Raudhatul Hasanah ada namanya English Week. English Week, belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, praktik. Di luar banyak orang paham grammar, tapi tak bisa ngomong. Hebat nahu sorab, mantap kawakibnya, hebat matan ajrumiyahnya, tapi tak bisa bicara. Di sini dua-duanya pandai imla, pandai takbir, pandai bahasa Arab, pandai ngomong, pandai nahu, pandai sorab, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Luar biasa. Bahasa Arab, sorab, nahu, ma'ani, mantik, bayan, hadis, tafsir, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, ulumul Quran, tafsir, faraid, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah. 21 pelajaran agama ada dalam kepalanya. Ditambah lagi hafalan-hafalan Quran. Anak-anak kita menghafal Al-Quran. Di luar sana semua pelajaran agama tadi dipres menjadi satu. Namanya PAI, Pendidikan Agama Islam. Disitulah bercampur aduk nahu, sorab, bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran hadis. Syukur-syukur anaknya di SMP IT, syukur-syukur anaknya di SMA IT masih ada 5 pelajaran agama. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah akhlak, fikih. Tapi kalau yang sekolah umum tidak ada IT-nya, maka tak ada yang bisa diharapkan. Itulah rentan terkena candu narkoba, zina, pergaulan bebas, ngelem, sabu-sabu, putau, kamput, tua, mix-max, kasbek, vodka. Nampaknya Ustadz ini manah makai juga gitu. Saya terus terang menengok pergaulan di luar. Anak keponakan saya, takut saya, tidak ada solusi lain masuk pesantren, titik. Beruntung bertuah ibu bapak yang anak-anaknya sudah di pesantren. Kalau ada bapak-bapaknya nakal juga, ibu daftarkan masuk dia ke pesantren. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita berkumpul bersama. Ada kiai, ada ustadz, ada pihak yayasan, ada santri, ada santriwati, ada wali santri, ada bapak, ada ibu. Ibu tinggalkan anak di pesantren,
Jangan lepas dia dengan air mata. Lepaskan dia di sini, antarkan ke kamarnya. Nak, tinggal kau di sini, jangan kau menangis. Duduk. Begitu. Ini ndak melepaskan anak. Mama pulang dulu ya. Akhirnya anaknya minta balik. Kau tinggal di sini. Duduk. Jangan nangis-nangis. Setelah itu pergi, barulah menangis itu. Wah, tadi ambil agak setengah kotak. Tapi jangan menangis di depan anak-anak kita. Karena psikologisnya down. Setelah pulang ke rumah, bantailah menangis di rumah. Oh, nah. Datang suami menasehati. Jangan nangis. Aku tak senang menengok kau menangis. Oh, ibu tu pun ngamuk juga. Kau yang enak ngomong. Yang mengandung dia 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang melahirkannya meregang nyawa siapa? Aku. Yang menyusukannya 2 tahun siapa? Aku. Kau kan cuma modal flash disk saja. Maka 3 mesti bekerja sama. Bapak, ibu, pesantren. Pesantren bukan lawan kita. Ini ustadz-ustadz ini bukan lawan kita. Kalau anak kita dijewernya, kalau anak kita disentelnya, jangan kita bawakan 3 pengacara, komisi perlindungan anak, polisi. Dibawakanlah 3 kepada guru. Pak guru, sini. Kau yang membentak anakku kemarin kan? Ya, ini pengacara. Nih, Ruhut Stompul ku bawa dari Jakarta. Ini polisi. Ini komisi perlindungan anak. Ini Pak polisi ini bukan pistol besi nih, kau tengok, bukan pistol air dibawanya. Pucatlah Ustaz. Padahal ustadz-ustadz kita itulah yang menolong kita. Bapak sibuk, mana sempat bapak mendidik anak? Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kapan mau ngurus? Maka serahkanlah kemari. Namanya ma'had. Ustadz, ku serahkan anakku ini untuk belajar agama. Kau didik dunia akhirat. Zaman dulu kami. Sekarang masalah tempel-tempel ada lagi? Mana ada? Kami dulu sikit-sikit tempeleng. Sikit-sikit tempeleng. Melanggar bahasa pakai batang sapu. Rotannya bukan segini. Hah? Cabut nonton band. Datang band ke Medan. Cabut. Naik Sudako kami cabut. Gundul. Gundul. Habis 1 kelas gundul. Makan di dapur. Pas sudah makan, tiba-tiba mati lampu. Oh, lempar-lemparan sambal. Wah, apa? Begitu hidup lampu, tuh 1 itu kena tempeleng semua. Habis. Tak pernah kami mengadu. Sekali pun tak pernah saya mengadu. Setahun saya di pesantren, tak pernah saya mengadu sama orang tua. Kena batang sapu, kena tempeleng, kena gondol. Yang paling memalukan, tempeleng tak berapa sakit, pukul batang sapu tak berapa sakit, gundul tak berapa sakit. Yang paling menyakitkan adalah disuruh tegak di tepi jalan pakai papan tulis kecil. Hari Ahad, hari Minggu. Sementara selama seminggu itu tak ada nampak perempuan. Pas hari itulah mudib, banyak tamu-tamu lewat. Inilah orang yang selalu melanggar peraturan di pesantren. Pucalah. Suruh tegak, semua orang lewat, ditunjuk orang. Cuman waktu itu belum ada Samsung. Coba ada, pasti mereka selfie. Menyakitkan. Tapi kami tak pernah mengadu. Tak pernah mengadu. Bukan senang, susah. Makanya kalau sudah hari Ahad sore, kawan-kawan pun banyaklah. Ada yang dapat keripik, ada yang dibawakan sambal teri, emaknya datang membawa. Tapi ada satu di asrama itu terkenal bakhil bin pelit. Ampun. Kebetulan saya hari itu bulis menjaga. Yang lain pergi sholat. Bulis. Oh, kami buka lah lemarinya dari belakang. Kami makan sambal. Makan keripik-keripiknya.
Sesudah itu kata dia, memanglah banyak tikus di asrama ini kata dia. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang lain melalui streaming ini minta maaf kepada kawan yang dulu kami makan keripiknya. Tak ingat lagi entah siapa nama dia. Oh gitulah, ternyata yang dulu menyakitkan itu sekarang menjadi kenangan yang luar biasa. Di rumah, di rumah anak kesayangan. Abdul Somad di rumah bukan ramai, 2. Anak pertama adik saya 1. Tak tahan makan pedas, cabai dibelah. Bijinya dibuang. Setelah biji dibuang dicuci bersih, disambalkan pakai gula merah. Habis itu dimasakkan. Pedas nak. Tak pedas mak. Sampai di pesantren bukan cuman bijinya, batangnya di blender. Oh gitu masuk. Di rumah enak, diletakkan piring, diletakkan lauk. Lauknya terasa dingin. Nah ini lauknya dingin, mau yang panas, mau yang berasap. Nah dipanaskan. Sampai di pesantren dirasa macam hidung kucing. Sejuk. Antrilah bawa piring. Nanti bawa piring. Mau tempat mengambil gula sasia. Bukan lembut yang tukang bagi itu. Pak tambah sikit. Wah masuk pergi sana. Gitu. Gitulah. Yang paling menyakitkan pas azan maghrib lah. Pas solat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina bannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Apun ngantrilah. Tempat ikan tun di ujung. Kalau di teropong nampak ikan tuh. Ngantrilah. Begitu udah mau dekat, sikit lagi ngambil azan isya. Entahlah. Apakah tobat saya menyekolahkan anak saya ke pesantren? Tidak. Aku dulu begitu dididik. Gara-gara pendidikan yang keras itulah aku jadi orang. Kok tidak udah jadi hantu sekarang? Masya Allah. Maka anakku, keponakanku, anak adikku mesti sekolah pesantren. Benteng terakhir pertahanan Indonesia dari PKI dulu sampai sekarang adalah pondok pesantren. Allahu Akbar. Orang pesantren ini tahan susah. Makanya anak pesantren ke Mesir biasa aja. Biasa aja. Dari Sambu ke Fir'aun. 11-12-nya itu. Biasa aja. Ada kecil sama dia. Ada godaan. Tapi kalau anak-anak manja. Kalian yang perempuan ini. Tamat kalian pesantren nanti. Kalian cari suami yang tamat pesantren juga. Jangan sampai kalian dapat anak mama. Anak mama ini enggak mau. Mama. Antuk kan ini kepalanya ke dinding. Manja tak tentu arahnya. Anak pesantren itu tegar luar biasa. Tegar dia. Kalian juga yang sudah sekolah di pesantren, jangan sampai kalian nikah dengan anak tak pesantren. Kalau untuk istri kedua ketiga tak apa-apa. Tapi kalau untuk yang pertama tuh mesti pesantren. Karena kalau kalian yang pertama tuh pesantren, dia pasti ikhlas yang kedua ketiga. Peace, damai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini betul-betul bukan macam ceramah. Kalau ceramah serius lah. Ini macam balik jumpa adik-adik rasanya. Alah Ustaz aja so akrab itu. Kalau ceramah mana gitu jaim lah muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Tapi hari ini macam jumpa Ustaz, macam jumpa kiai aja. Balik, begitu masuk pintu gerbang tadi langsung saya terbayang tahun 1993. 24 tahun yang lalu saya masuk pesantren. Walaupun akhirnya su'ul khatimah memang. Tak bisa aku ceritakan itu, terlalu menyakitkan. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana kami pergi dulu sampai, entahlah, habis tisu nih. Nanti keluar pula videonya di YouTube.
sediakan tisu berurai air mata gitu. Kita tak usahlah cerita sedih-sedih. Tapi yang jelas, ibu bapak, beban ibu ringan setelah masuk anak ini ke pesantren. Kenapa? Dia ini lebih lembut. Sayang dia kepada ibu. Zurghibban tasdad hubban. Sering-sering berjumpa, muak dia. Tapi kalau jarang-jarang berjumpa, memang ada juga sedikit sebagian ketika dia sudah di pesantren, pas hari libur macam kuda lepas kandang. Dulu di pesantren dia terikat, pas balik itu as-salatu khairum minan naum. Dulu di pesantren langsung dia ke masjid, tariknya selimut. Udah jam 8 baru dia sholat subuh. Ibu tak tahu, diintipnya dari balik kamar. Alhamdulillah Pak Ustaz, anakku tuh sejak masuk pesantren sekarang sholat duhanya pun pakai kunut. Allahumma adina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sejuk hati orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Apa makna qurrata a'yun? Sejuk dipandang mata menengok santriwati jilbabnya panjang. Saya takut bilang tiba-tiba menengok santriwati jilbabnya panjang. Pak Ustadz, kami wali santri katanya. Bayangkan kalau santriwati Raudhatul Hasanah nilai IP-nya tinggi, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanpa tes. Kenapa? Hebat. Amin. Setelah tamat dia sekolah kuliah menjadi dokter spesialis. Menjadi dokter spesialis di rumah sakit Adam Malik. Masya Allah. Datang dia bawa jarum suntik panjang, jilbabnya panjang, raut wajahnya tepat. Yang lain takut, orang lain menunggu. Kami menunggu kalau dokter itu datang, sejuk hati kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi barik wasallim. Ibu sakit, sakit nih Bu dokter. Sudah lama, adalah udah setengah bulan. Sabar ya Bu. Iya. Mau saya bacakan ayatnya? Mau. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Udah Bu dokter? Udah. Gak terasa ya? Iya. Di mana sakitnya Bu? Di sini. Coba kalau dia tidak pernah sekolah di pesantren. Dulu di Jakarta gabung sama anak pangki. Tahu sendirilah anak pangki. Lebih besar pula lubang antingnya dari lubang hidung lagi. Oh, satu. Anting-antingnya berapa dipasangnya? 12. 3 di sini, 3 di sini, 2 di sini, 2 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Menengok bibir dia, pasien itu pula yang sakit bibir. Bawanya jarum suntik. Rambutnya macam durian. Warnanya 3, merah, kuning, kelabu. Masuk membentak-bentak pakai sepatu boot panjang. Sepatu ikan. Siapa yang sakit? Siapa? Disangka pasien itu malaikat maut. Kuku hitam. Kuku hitam panjang-panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Nah gitu. Gimana dia cebok itu? Inilah yang akan merusak nih. Narkoba udah kepalanya. Bayangkan SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Yang sekarang SMP kelas 1 2017, 2027 sudah menjadi sarjana, ikut tes CPNS Pemda, Pemko, Kota Pekanbaru, Kota Medan, Kota Dumai, Kota Balikpapan, Provinsi, Pemda. Dia yang akan menjadi pegawai, dia yang akan menjadi pegawai, dia akan menjadi anggota legislatif, pecandu narkoba sambil pegang martil. Adapun APBD kita, maka kita apa yang mau diharapkan dengan negeri ini? Tapi kalau dia di pesantren,
insya Allah dia selamat dari narkoba. Memang yang nakal-nakal tentu ada. Ditutupnya lah pintu, main tuuk mereka dalam. Oh main. Rupanya kiai ngintip dari lubang kunci. Diketoknya. Kalau masuk aja lah, jangan ketok-ketok. Tuk. Alah kau macam tak tahu je tempat main kita. Masuklah. Dia tengok masuk. Pucat. Digundul. Rupanya kiai ini ada karomahnya. Digundulnya bulat, tak tumbuh-tumbuh sampai tamat. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita-cerita kalian di pondok ini nanti akan kalian ceritakan 20 tahun akan datang ketika pertemuan alumni Raudhatul Hasanah tahun 2027. Siapa penceramahnya? Abdul Somad LCM. Ditelepon lagi saya sama ikatan alumni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang di Pekanbaru Riau. Ya. Bisa Ustaz datang ke Raudhatul Hasanah? I'm coming. Tapi kami mau meyakinkan, betul nih Ustaz Somad? Iya. Masih hidup lagi Ustaz? Masih lah. Kok pula kalian ragu? Masya Allah. Ternyata anak Raudhatul Hasanah yang dulu kecil, yang dulu berlari-lari mengejar-ngejar tadi, yang dulu lompat-lompat, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi 20 tahun akan datang. Itu siapa tuh yang pakai jas, pakai dasi? Itulah duta besar untuk Cina Pak Ustaz. Tak Ustaz tengok gayanya macam Cuyun Fajatli kan? Oh, itu tadi yang pakai pakaian dokter, itu spesialis dokter rumah sakit tuh Pak Ustaz. Apa kegiatan yang baru dia buat? Tadi kami buat di halaman depan itu sunat massal Pak Ustaz. Oh, banyak yang daftar, banyak. Bahkan banyak juga suami-suami yang didaftarkan istrinya Pak Ustaz. Itu anak-anak yang pakai celana sobek arah tak tentu arah. Oh, itu supir angkot Pak Ustaz. Supir sudako Pak Ustaz. Masih ada sudako Medan? Kocan ada lagi? Itu supir sudako Pak Ustaz. Masa tamat Raudhah supir sudako? Memang dia supir sudako Pak Ustaz. Tapi seluruh sudako di Medan ini dia yang punya. Bahkan acara ini pun dia sumbangan dananya. Semua tamu-tamu yang datang naik sudako gratis. Tapi hari ini aja, esok bayar balik. Hebat ya. Kalau itu dia nanam sawit Pak Ustaz. Berapa batang? Ya cukuplah untuk sampai anak cucu cicit Pak Ustaz. Itu orang kaya tuh Pak Ustaz. Kenapa tak tampak kayanya? Memang agak pelit sedikit, dari dulu pun gitu Pak Ustaz. Memang dari kuliah dulu dah nampak. Kadang-kadang kami waktu makan di kantin, makan bakwan 3 dibayarnya 2 Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebahagiaan kita adalah ketika di hari tua, ini anak-anak ini tahu dia 3 orang dokter menghadapi ayah dalam keadaan koma, tak bisa berbuat apa-apa. Dokter spesialis jantung, dokter spesialis tulang, dokter spesialis darah. Satu pun tak ada yang bisa berbuat. Hanya mengambil tisu sambil membuang ingus. Ternyata tak ada yang bisa berbuat. Coba kalau ada anaknya yang tamat pesantren, dia akan duduk. Dia tahu cara menghadapi orang sakit. Ma iza tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah berikan kemudahan. Mana telinga ayah sebelah kanan? Nih bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sekarang anak-anak tak sekolah agama menengok ayahnya di ruang ICU. Bukan dibacakannya Yasin, sibuk mencari HP. Mana HP? Rupanya mau moto, dipotonya. Setelah dipoto, update status. Ayahku sedang sakaratul maut. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin. Tak tahu dia mau buat apa. Ini yang mengerikan dalam hidup ini. Dalam keadaan genting pun dia tak tahu mau berbuat apa. Na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tegar meninggalkan anak. Tapi jangan cuman tinggalkan anaknya. Anaknya sudah dididik orang, dibawa pulang. Maka bangkitkan lagi. Ini bukan punya pribadi.
Kalau pesantren punya pribadi memang khawatir kita, takut kita. Setelah pesantren besar, diambil anaknya, diambil menantunya, diambil cucunya, diambil cicitnya, diambil cucutnya. Tapi ini lembaga yayasan, umat Islam, ustadz-ustadz berkualitas, tamat-tamat Al-Azhar, Azhariyun banyak di sini, dari Kairo sana. Maka Bapak berikan untuk tiang, untuk semen, untuk apa semuanya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perempuan yang sakit, bagaimana cara berobat? Ke rumah sakit sudah tak sehat-sehat, pergi ke alternatif sudah tak sehat-sehat. Cara menyehatkannya cuma satu, apa dia? Dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sodakoh. Adalah perempuan kena penyakit kista, sudah ada sebesar duit logam di dalam rahim. Surat tilang masuk. Sampai mana cerita tadi? Ada penyakit kista sebesar duit logam dalam rahim. Konsultasi SPOG, spesialis kandungan. Ibu, ya ini hasil USG tadi. Nampak ibu ada bulat-bulat itu. Iya, apa itu? Itu kista di rahim. Jadi gimana? Rahimnya mesti dibuang. Kalau dibuang gimana? Ibu tidak akan bisa hamil. Kalau tak bisa hamil gimana? Gimana saya mau punya anak? Akhirnya istri pun menangis. Suaminya tersenyum. Tahu kalian kan kenapa dia senyum kan? Rupanya istrinya tadi tahu tentang hadis dawu mardakum bis sadaqah, dawu mardakum bis sadaqah, dawu mardakum bis sadaqah. Obati dengan sedekah, obati dengan sedekah. Ibu bapak sebelum pulang dari sini obati dengan sedekah. Belikan semen, belikan kosen, belikan pintu, belikan lantai, belikan keramik, belikan batu, belikan kerikil, belikan. Pokoknya belikan aja lah. Dibelikannya, pas periksa sekali lagi mengkerut, kecil, periksa sekali lagi habis, bersih. Ibu pakai terapi apa? Pakai herbal apa? Enggak ada. Loh kok bisa mengecil? Saya pun enggak tahu. Jadi perlu operasi? Enggak operasi, sehat. Sekarang istrinya tersenyum, suaminya pula menangis. Begitulah hebatnya sodakoh. Sodakoh ini luar biasa. Sudah diterjemahkan dalam buku. Semua ada saatnya. Ada saatnya lahir, ada saatnya kanak-kanak, ada saatnya remaja, ada saatnya dewasa, ada saatnya sakit, ada saatnya tua, ada saatnya mati. Dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Ini tanah, inilah pentas dunia. Dunia ini bukan luas. Sana, sana, sana. Semua yang naik kemari pasti turun ke bawah, betul? Qari naik ke atas baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ngaji turun. Protokol naik ke atas. Habis bawa turun. Kata sambutan turun. Ustadz Somad ceramah. Habis itu tak akan duduk aja sini sampai sore. Begitulah dunia ini. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah. Mati turun. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati turun. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, mati turun. Dunia ini tempatnya, maka beramallah sekarang mumpung masih ada. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, tak pernah lebih dari 60 menit. Kalaupun lebih itu bonus. Kenapa Ustaz selalu ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Makanya tadi ceramah dari jam 1 sampai jam 2. Sekarang pas jam 2. Sisanya tanya jawab. Ini gak ada pertanyaan. Oh. Hah? Oh, ini sudah disortir. Mantap. Itulah kalau tanya jawab di pesantren, disortirnya. Kalau di masjid lain mana ada sortir-sortir. So gini tuh balnya. Hampir mati jawabnya. Ustadz, saya mendengar bahwasanya wakaf itu berbentuk tanah. Lantas bagaimana dengan wakaf uang tunai? Namanya sekarang adalah wakaf naqdi, wakaf duit. Jadi diwakafkan uang, nanti uang itu akan dibelikan ke barang. Maka dia akan terus terpakai. Diberikan ke semen, diberikan ke ini, diberikan segala macam.
maka dia akan terus terpakai. Jangan pernah khawatir, maka dia akan tetap mengalir. Iza matal insan, hadis riwayat Muslim. Kalau orang mati, inqata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah, waladun salihun yad'u lah. Maka tetaplah beramal jariyah. Apakah hukum berwakaf yang diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal? Apakah pahalanya sampai kepada almarhum? Sampai? Mana dalilnya? Enak aja katakan sampai tak sampai, sampai tak sampai. Memangnya udah ada reportnya dalam HP. Datang saat menjumpai Nabi, ya Rasulullah, na'am, ummi matat, ummi, my mother, matat, meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, silakan kau bersedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberi air minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, wakafkan satu sumur air minum yang steril langsung di tempat rumah makan, begitu langsung air keluar, langsung bisa diminum dengan pH tinggi. Ini bagus. Menyaukan air minum. Sedekah yang paling bagus adalah wakaf air minum. Yang sudah diwakafkan mesti diminum. Mana contohnya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Susah diceritakan dengan kata-kata. Bagaimana kalau kami berikan semen? Bagaimana kalau kami berikan kubah? Sedang air minum aja sampai, apalagi semen? Apalagi kubah? Apa hukumnya bila kami tahu perihal wakaf tapi kami tidak mau berwakaf? Apa saja ancamannya dalam Islam, Pak Ustadz? Orang yang sudah tahu tapi tidak beramal, di akhirat nanti akan ditanya tentang 4. La tazulu qadama abdin hatta yus'al an 4. Seorang hamba akan ditanya di akhirat tentang 4. Tak akan bergerak kakinya sampai ditanya 4. Pertama, an umrihi fima afnah, umur kemana saja sudah kau pakai. Kedua, an ilmihi fima amil, kau sudah tahu wakaf, kenapa tak kau amalkan. Yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fi fa anfaqah, harta kau dapat dari mana, kau pakai kemana. 4, an jismihi fima ablah, badanmu, telingamu, matamu, kemana saja kau gunakan. Berwakaflah, berwakaflah, berwakaflah. Apakah harta yang kami wakafkan bisa mendatangkan manfaat untuk anak cucu kami kelak? Adakah hak mereka atas harta wakaf yang kami keluarkan itu? Harta yang sudah diwakafkan, la yurasu wa la yuba'u wa la yuhabu. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual. Ada yang mau kujual nih tanah 2 hektar. Mana? Itu yang kuwakafkan kemarin. Tak bisa. La yurasu, tak bisa diwariskan. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. La yuba'u, tak bisa dijual. Maka wakafkan, itu dipakailah oleh terus generasi. Sampai kapan? Madamatis samawati wal ard. Selama langit di atas, selama bumi di bawah, maka harta wakaf tidak akan terganggu. Makanya pemerintah Republik Indonesia membuat sekarang namanya Undang-Undang Wakaf. Bapak Ibu yang sudah berwakaf, supaya jangan sampai dijual orang atau berperkara di pengadilan, dituliskanlah akta ikrar wakaf namanya di kantor KUA. Jadi saya beberapa waktu lalu ke kantor KUA mau ngurus akta ikrar wakaf, dipoto sama kawan, diuploadnya ke YouTube, diuploadnya ke FB. Ustadz Somad di kantor KUA. Oh, disangkain pula saya ngurus surat nikah. Padahal di kantor KUA itu sekarang akta ikrar wakaf. Dengan ini kuwakafkan tanah ini 2 hektar untuk pesantren tunai, aku terima, dituliskan. Maka tidak lagi bisa diganggu gugat oleh ahli waris. Semoga antum selalu sehat walafiat Pak Ustadz. Amin. Bagaimana cara supaya pandai ceramah macam Ustadz? Apa? Saya tamat dari Maroko tahun 2007. Lahir 1977, pulang dari Maroko 2007. Pas umur 30 tahun. Tidak pernah ceramah sekalipun. Tak tahu saya macam ceramah. Muhadharah dulu di pesantren pernah. Tapi muhadharah itu kan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul jalasa fi hadhil munasabati sa'idati
hayya nasku hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan kaminatan wa kani kan beda sama menghadapi santai. Tuh, jadi saya belajar gimana caranya ceramah ini. Maka saya tengoklah gaya-gaya penceramah. Sholat saya di masjid, saya tengok. Oh, ada ustadz di Pekanbaru tuh, ustadz nomor 1, namanya Dr. Mustafa Umar, tamat Gontor. Dia ceramah tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, tapi semua orang terpukau. Wah, besok pas saya diundang, saya pakailah gaya dia. Jamaah sekalian, bagaimana sekarang? Tiba-tiba 5 menit sudah itu, semua jamaah itu tidur. Ini tak bisa. Saya ikutilah dia, datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Maroko nih Ustadz. Ya, saya mau ikut Ustadz. Ya, ayo. Dibawanya saya ke TVRI. Langsung dibawanya ke TV. Sampai di TVRI itu diajar senam muka. Jadi rupanya muka kita ini kaku kalau ceramah. Maka supaya jangan kaku, senam dulu. Dah, habis itu pakai peci hitam, pakai baju putih, pakai jas. Oh, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa TVRI Riau Kepri, berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Udah, itu aja. Kerja saya membuka aja. Nah, buka. Nanti pas sudah agak-agak mau habis, panggil lagi. Demikianlah tadi, mudah-mudahan kita manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berproses. Nah, adik-adik latihan terus, latihan. Pertama kita niru orang, lama-lama kita punya gaya sendiri. Ustadz, saya diizinkan poligami. Wow. Tapi dengan syarat harus memberikan uang 50 juta per bulan. Apa pendapat antum Ustadz? Sesak nafas saya dengarnya. Mendengar 50 juta itu aja batuk 2 kali. Saran saya tak usah lanjutkan. Oh, nampaknya kalau dilanjutkan 2 bulan cuma umur. Habis itu qalu innalillah. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Apa hukumnya bersedekah dengan harta hasil riba? Kalau bapak nyimpan uang jangan di bank konvensional, simpannya di bank syariah. Ustadz Somad nyimpannya di mana? Saya transfer saya kan sehari-hari sebagai dosen, maka gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Terserah, pokoknya syariah. Bagi yang di bank konvensional tarik semuanya di bank syariah. Saya Pak Ustadz mau simpan di rumah aja di bawah bantal, jangan. Inilah yang saya khawatirkan Pak Ustadz kalau nyimpan di rumah. Kenapa Bapak khawatir? Takut sama pencuri? Enggak. Lalu siapa? Biniku Pak Ustadz. Nah, ketika duit 1 M diletakkan di bank, ada bunganya. Maka bunganya itu tak boleh dimakan. Kalau bunga bank dimakan, maka bunga itu haram hukumnya. Anak-anak jangan dikasih makan. Anak-anak yang suci bersih sekolah di Raudhatul Hasanah dikasih makan bunga bank, kasih tertutup benak otak kepalanya menghafal. Dulu kami enak aja menghafal kana Muhammadun naiman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa laisa fiha sautul harik fi syarik. Enak aja menghafal mahfuzat itu. Saya mau ngetes, masih ingat tak? Kalau saya bilang mutola'ah itu al-qiraatul rasyidah, itu saya bilangkan mahfuzat semuanya diam aja. Lantaklah Pak Ustaz, mau apa yang penting cepat selesai. Ternyata Masya Allah luar biasa. Itu bisa pula dibawa pulang kalau mau dekat bulan Ramadan, diundang orang kenduri baca doa. Bisa? Mana anak Raudhatul Hasanah? Baca doa ya. Kana Muhammadun naiman fi firashin amin. Wasa'atu asrun wal lailu zuru qalam. Laisa fiha sautul harik fi syari illa sautul harik. Bisa. Bagaimana pendapat antum Pak Ustaz? Saya sudah punya niat yang kuat untuk menikah. Tapi orang tua menyuruh untuk menyelesaikan kuliah dulu. Sedangkan menikah adalah perintah Allah dan Rasulullah. Mohon pencerahannya. Antum datang jumpai orang tua, tapi jangan ceramahi orang tua. Bilang dia baik-baik, Mak,
Ya, aku udah tak tahan lagi, Mak. Asal nampak gue perempuan error lah gue udah. Gelap dunia. Kalau tak emak nikahkan, entah kemana perginya ini nanti. Tapi dia tak juga, aku ingin kau menikah setelah punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, gedung pribadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian yang kaya-kaya, nikahkan anak kalian supaya selamat dari zina. Ustadz Somad, ya, anak saya ini pacaran. Sekarang mau nikah saya larang. Kata saya nantilah 2 tahun lagi. Ibu selama membiarkan dia pacaran 2 tahun ini dosanya, mau nanggungnya? Mana ada dosanya Pak Ustadz? Itu tiap malam minggu mereka keluar kan? Iya Pak Ustadz, tapi kan cuma makan bakso. Makan bakso kata dia. Orang berzina, kalau ada stempel cap jempol, udah jempol semua isi anaknya itu. Oleh sebab itu maka jangan sampai. Saya 2 bulan yang lalu ke Kairo. Adik-adik yang ada di Mesir bertanya, Bang, ya bagaimana kalau kami ingin niat nikah? Bagus. Yang perempuan dapat kiriman, yang laki-laki dapat kiriman, yang laki-laki dapat beasiswa, yang perempuan dapat beasiswa, gabungkan. Kan banyak. Bagus. Kalian kalau menikah dengan perempuan dengan perjuangan yang luar biasa, nanti setelah sekian tahun itu indah luar biasa. Tapi kalau kalian menikahlah dari perempuan yang siap dari nol. Di mana dia? Di pom bensin banyak. Nah, maka kalau orang tuanya paham, cepatlah dia menikah, selamatlah dia zina, selamatlah dia dari matanya gatal. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang tak sanggup menikah, hendaklah dia puasa, banyak-banyak puasa. Puasa Senin Kamis, udah puasa Senin Kamis tetap juga bernafsu Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15 hari. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah puasa Nabi Daud nih tak nampak aku lagi perempuan lemas. Datang kawan ngajak, bro, tengok cewek cantik. Mana tak nampak aku lagi udah. Aku udah mau mati aja buat aku. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala agar rezeki lancar? Boleh. Mana dalilnya? Duduklah 3 orang di dalam gua. Waktu itu hujan gerimis, duduk di dalam gua. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam gua tak lama datang bergelinding batu. Pup, tertutup gelap. Mau dihidupkan HP Samsung belum ada waktu itu. Berdoalah yang satu ini, ya Allah, aku punya budak pembantu hamba sahaya. Lalu ketika dia mau ku gaji, dia pergi tak tahu entah kemana. Maka gajinya itu ku belikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak, bercucu-cucit banyak minta ampun. Dan tak lama sesudah itu dia pun datang, ku panggil dia. Hei pembantuku dulu, ya. Kau dulu pembantu rumahku kan? Ya. Duit tak kau ambil kan? Ya. Duit kau sudah ku belikan kambing. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua. Nanti tersinggung. Kambing yang banyak ini punya kau semua. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua. Kalau kau mau, semua kambing-kambing ini ambillah. Diambilnya kambing itu ya Allah. Satu pun tak disisakannya. Emang kurang ajar juga dia nih. Udahlah duitnya aku belikan kambing-kambing itu pula diambilnya semua. Satu pun tak disisakannya. Ya Allah, kalau memang ini sedekah ikhlas karena Engkau, bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bersedekah dijadikan alat sebagai tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku ini jadikanlah anakku anak soleh. Ya Allah, tapi kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat. Di masjid kuat, ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim yang 15 juta kemarin, ya Allah. Apakah itu tidak termasuk syirik? Tidak. Itu namanya tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan amal soleh. Masyru'. Apakah ini dapat mengurangi pahala sedekah? Pahalanya tak berkurang sedikit pun. Pahala sedekah tak berkurang. Kertas terakhir. Saya ingin menanyakan apa hukum menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Al-aidu, orang yang menarik kembali min hibatihi, harta yang sudah dia berikan. Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Saya pernah ceramah di masjid, ada request dari pengurus, Ustaz Somad, ya, tolong Ustaz ceramahkan, ada orang pernah nyumbang 300 juta, dimintanya balik. Ustaz bacakan hadis tentang anjing menjilat luntahnya. Saya tak mau.
Kalau bapak mau saya ngomong, panggil orangnya, 4 mata ngomong sama saya. Saya tak mau nyindir-nyindir orang. Apa gunanya saya bacakan? Kal-kalbil ladzi ya'udu qai'i, seperti anjing menjilat untahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak datang pula tadi. Hah, sakit hati awak. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak-anak kami ini anak-anak yang baik-baik ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan anak-anak kami ini daripada zina, narkoba, aliran sesat, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Dalamkan ilmu agama kami dan ajarkan kami takwil, pemahaman yang benar tentang Quran dan sunnah-Mu ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Bukakan pemahaman yang benar seperti yang sudah Kau bukakan pada wali-wali-Mu ya Allah. Berikanlah pemahaman seperti yang Kau pahamkan pada Nabi dan Rasul-Mu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami, orang tua kami, sahabat kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, berikan kemudahan urusan pernikahannya, berikan jodoh soleh dan solihah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, maka berikan anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala ma'hadil islamiyah at-tarbiyah al-islamiyah al-hadisah ar-rawdatul hasanah. Turunkanlah keberkahan, rahmat dan kemuliaan untuk pesantren Islam Rawdatul Hasanah dan keluarga besar ini ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamah. Berikanlah kami istiqamah fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jamaah, ustadznya berikan waktu pada ustadz, berikan ustadz ya, berikan kepada ustadz. Mohon kepada jamaah untuk memberikan waktu kepada ustadz untuk jalan.